Halo pemirsa, senang sekali saya Vales Karaya bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir di setiap hari mulai pukul 6.30 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim beredaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menemui para mantan pekerja migran Indonesia di Yogyakarta. Mantan PMI ini telah sukses berwirausaha di Indonesia setelah kembali dari bekerja di luar negeri. Menteri Karding akan menerapkan model pemberdayaan yang mereka miliki menjadi kebijakan yang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengunjungi usaha milik mantan pekerja migran Indonesia di Godean, Sleman. Menteri Karding juga berdialog dengan sejumlah mantan PMI yang kini menjadi wirausaha setelah tak lagi bekerja di luar negeri. Mereka kini sukses membuka usaha seperti pembuatan kulit lumpia, pembibitan anggur, seafood, hingga membuat lembaga pelatihan kerja di luar negeri. Para mantan PMI ini juga membentuk komunitas untuk saling berbagi ilmu dalam hal kewirausahaan. Menteri Karding mengapresiasi usaha yang dilakukan para mantan PMI tersebut. Ia bahkan berencana menerapkan model pemberdayaan tersebut menjadi sebuah kebijakan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan tata kelola pekerja migran harus berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan. Dari sini saya semakin semangat bahwa ada model pemberdayaan yang bisa saya terapkan dalam bentuk kebijakan. Jadi di sini mereka ini Pak Bambang, semuanya ini Mbak Nur, Mbak Sugi, kemudian yang lain ini mereka punya komunitas. Nah, komunitas ini mereka saling menularkan ilmu, skill, dan ilmu usahanya sehingga relatif lebih maju. Yang menarik lagi misalnya selain Pak Bambang ini, mereka ini punya usaha masing-masing yang beda dengan Pak Bambang. Kayak misalnya Mbak Sugi ini adalah usaha pembibitan anggur. Kemudian ada Kak Ros yang seafood, lobster, dan ada lagi Mbak Nur itu mengkonsolidasi semacam masyarakat sipil. Dulunya sempat di domestik bekerja, terus S1, S2 di UGM, dan sekarang melakukan pendampingan sekaligus mengkonsolidasi purna-purna ini, pendidikannya, skillnya. Dan ada juga Mas Anas. Mas Anas ini juga dia bagusnya tuh karena dia selain punya usaha pemotongan ayam, punya juga LPK khusus ke Korea dan pakai native dari Korea. Dan mereka karena paham kultur Korea, pernah bekerja di Korea, jadi saya kira menarik sekali. Nah, saya belajar dua hal di sini. Pertama, bagaimana mengembangkan, memberdayakan pekerja migran Indonesia ke depan. Yang kedua, ini contoh Pak Bambang ini contoh untuk membangun usaha itu tidak perlu tempat kelihatan megah besar, tetapi seperti ini, sesederhana ini, tapi pegawainya 40 orang, omsetnya 500 juta minimal. Ini kan menurut saya sangat inspiratif. Ini menggugah kita di Dirjen Pemberdayaan. Nanti saya sudah minta sama Pak Farid, Dirjen Pemberdayaan, untuk dan Kepala BP3MI Jogja untuk pakai model-model seperti ini, memberdayakan pekerja migran, komunitas, model komunitas. Nanti akan saya pelajari khusus dan saya berharap pengalaman-pengalaman mereka inilah yang diharapkan oleh Pak Prabowo sebenarnya. Pak Prabowo itu mendorong kami, mengarahkan kepada kami, memberi petunjuk kepada kami bahwa tata kelola pekerja migran ini harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Menteri Karding berharap para mantan PMI bisa mengembangkan diri seperti menjadi wirausahawan selepas kembali dari bekerja di luar negeri. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan E-Channel TV.
mencoba, namun setelah ditekuni, ternyata budidaya lele makin berkembang dan menghasilkan cuan banyak. Adalah Eko Rianto, warga Kota Semarang yang berhasil membuat budidaya lele dari pembibitan hingga pembesaran yang kini hasilnya tersebar di pasaran di Kota Semarang. Inilah yang dilakukan Eko Rianto, warga Kota Semarang. Ia berhasil membuat budidaya lele dari pembibitan hingga pembesaran yang kini hasilnya tersebar di pasaran Kota Semarang. Awalnya Eko Rianto hanya coba-coba budidaya lele ini dengan membuat 3 kolam ikan lele, namun berkat ketekunannya budidaya lele kian berkembang. Dan saat ini Eko sudah memiliki 99 kolam ikan lele untuk pembesaran. Salah satu pemicu keberhasilan budidaya lele ini dikarenakan ia tidak hanya pembesaran, melainkan juga pembibitan lele yang juga cepat menghasilkan cuan. Untuk sekali panen lele, Eko Rianto berhasil panen lele mencapai 1,6 ton setiap 2 minggu sekali. Untuk lele konsumsi dijual Rp20.000 per kilogramnya, sementara untuk bibit lele dijual Rp110 per ekornya. Uniknya, budidaya lele yang dilakukan Eko Rianto ini berada di tengah pemukiman warga Purwomukti, Pedurungan, Semarang. Untuk mencegah bau dari kolam, Eko bersama pekerja rutin membersihkan kolam ikan lele. Tidak itu saja, pakan ikan lele pelet sebelum ditaburkan ke kolam terlebih dahulu diberi rempah-rempah untuk mencegah bau. Ini sebenarnya dulu kita cuma iseng-iseng nyoba-nyoba. Saya itu kan kalau keluarga udah punya beras, punya kurang lauk, kalau udah ada beras, udah ada lauk kan keluarga udah tenang. Sekarang kolam saya itu ada 99 kolam diameter 3 meter, ditambah yang diameter 2 itu mungkin sekitar 12 atau 15. Dari itu kurang lebih 1 kolam itu bisa panen 3 kintal lele untuk selama kurang lebih 3 bulanan. Dari sebelumnya coba-coba, kini Eko Rianto telah mempekerjakan 6 orang warga sekitar yang usahanya makin meluas dengan membuka kolam pembesaran lele di kawasan Genuk. Dari Semarang, Jawa Tengah, Yofi Nugroho, E-Channel TV. Pemirsa, biasanya rajungan disajikan dengan bumbu asam manis atau pedas. Di Kota Semarang ada sebuah kedai seafood yang menyajikan dengan cara lain, yaitu rajungan crispy. Selain rasanya gurih dan renyah, rajungan crispy tidak berbau amis serta dapat dimakan sampai kaki-kaki rajungannya. Biasanya menyantap rajungan hanya dimakan dagingnya saja. Namun berbeda dengan rajungan crispy ini, bisa dimakan sampai kaki-kaki rajungannya. Meskipun dibuat crispy, namun dagingnya tetap basah dan rasanya gurih serta nikmat. Terobosan menu baru dari kedai seafood yang berlokasi di Sampangan, Semarang ini ternyata banyak disukai para penyuka seafood. Yang rata-rata mereka merasa bosan dengan penyajian bumbu asam manis atau pedas. Untuk mengolah rajungan crispy ini sangat mudah. Rajungan dipotong kecil-kecil, kemudian diberi bumbu dan diadonan tepung kering. Langkah selanjutnya tinggal digoreng. Recommended banget, crispy, tapi di dalamnya itu masih empuk dan berasa banget rajungan. Untuk ini termasuk seafood ya, biasanya seafood itu kan amis, tapi kalau ini nggak ada bau amisnya. Recommended untuk dicoba. Akan terasa nikmat jika menyantap camilan rajungan crispy ini dengan dicocol saus pedas, sambal matah, atau sambal lainnya sesuai selera. Kami menyediakan menu-menu spesial, salah satunya yang bestseller banget dan yang paling murah di sini tuh ada menu yang namanya rajungan crispy. Jadi ini rajungan tapi bisa dimakan secangkang-cangkangnya, digoreng tepung, kita juga tepungnya handmade dan benar-benar kriuk. Bahkan kita untuk satu porsinya harganya 35.000, jadi sangat terjangkau banget. Untuk menikmati satu porsi rajungan crispy yang gurih dan renyah ini, Anda hanya merogoh kantong Rp35.000. Ternyata penikmat rajungan ini tidak hanya orang Semarang, namun banyak pula penikmat asal kota lain yang pesan menu dengan jasa online. Yofi Nugroho dari Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV.
Guna menekan dan meminimalisir siswa bolos sekolah atau terlambat masuk kelas, sebuah inovasi absensi digital mulai diterapkan oleh Sekolah MTS Negeri 9 Bantul. Layanan berbasis digital ini setidaknya menjadi solusi cerdas untuk menggantikan metode absensi manual yang seringkali kurang efisien dan kurang memberikan dampak positif terhadap disiplin siswa. Kemajuan pengembangan kualitas peserta didik tergantung seberapa tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Absensi siswa menjadi salah satu elemen penting untuk memantau kehadiran siswa. Namun, tak jarang banyak yang dijumpai siswa yang membandel masuk sekolah. Guna meningkatkan tingkat kedisiplinan siswa, sebuah inovasi berbasis digitalisasi diluncurkan oleh Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Bantul, yakni penerapan aplikasi absensi siswa digital, di mana setiap siswa diwajibkan melakukan presensi dengan cara scan barcode yang tertera dalam kartu pelajar masing-masing. Data kehadiran tercatat langsung dalam sistem sekolah, serta memberikan kemudahan bagi orang tua untuk memantau kehadiran anak-anak mereka. Setidaknya, sejak mulai diterapkan pada bulan Februari lalu, absensi digital menjadi solusi cerdas untuk menggantikan metode absensi manual yang seringkali kurang efisien dan kurang memberikan dampak positif terhadap disiplin siswa. Terobosan ini juga sebagai bagian dari upaya menuju madrasah digital. Sehingga ini terekam dengan baik, sehingga kontrolnya semakin mudah, siapa yang mendata, berapa kali siswa itu nggak masuk. Nah, ini instrumen modern ini semakin memudahkan dan semakin dapat mengontrol anak-anak siswa-siswi MTSN. Yang awalnya kami hampir kewalahan, hampir setiap hari ada saja siswa yang terlambat, maka dengan menerapkan presensi siswa digital, alhamdulillah ini sangat membentuk karakter disiplin anak untuk tidak terlambat. Karena anak by barcode, kemudian ketika klik terlambat 1 detik saja, maka di sana akan terekap merah bahwa anak itu terlambat. Ternyata ini membuat anak berpacu bagaimana caranya tidak terlambat, dan ternyata bisa anak yang selama ini terlambat pun tidak terlambat. Langkah ini diambil selain untuk membantu siswa melakukan presensi, juga membantu sekolah dalam memantau kedisiplinan siswa yang dapat dipantau langsung oleh orang tua siswa secara real time. Layanan absensi digital yang dijuluki Persis Digi atau presensi siswa digital tersebut secara resmi di-launching oleh Bupati Bantul saat digelarnya acara Puncak Harlah ke-47 dan Wisuda Tahfiz kelas 9 MTS Negeri 9 Bantul di pendopo kantor KPIH Muslimat NU Pleret. Tercatat 189 siswa tahfiz yang diwisuda tahun ini. Pihak sekolah mengklaim bahwa lulusan tahun ini mengalami peningkatan baik di bidang tahfiz atau penghafal Al-Quran, juga prestasi di bidang akademik. Bahkan, lulusan kali ini ada 3 siswa yang lulus hanya menempuh pembelajaran selama 2 tahun melalui layanan siswa cerdas istimewa. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono, E-Channel TV. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang mengembangkan teknologi medis cangkok sumsum tulang. Layanan unggulan ini satu-satunya yang saat ini ada di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan di Indonesia yang memiliki layanan cangkok sumsum tulang. Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang, Agus Ahmadi mengatakan pihaknya mengantongi surat keputusan Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit yang bisa melayani cangkok sumsum tulang. Cangkok sumsum tulang salah satunya dilakukan oleh pasien yang menderita kanker darah. Menurutnya, rumah sakit ini memiliki tenaga medis yang berkualitas dan berpengalaman. Para tenaga medis yang menangani cangkok sumsum tulang tersebut telah menempuh pendidikan di Barcelona, Spanyol. Sebagai rumah sakit yang melayani berbasis penelitian, Rumah Sakit Karyadi menyiapkan dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis konsultan hematologi, onkologi bagi pasien cangkok sumsum tulang.
Untuk biaya operasi cangkok, sumsum tulang masih relatif tinggi hingga mencapai 500 juta rupiah. Namun, biaya tersebut masih lebih murah jika dibandingkan dengan rumah sakit di Singapura atau Penang, Malaysia. Biaya ini mahal di prosesnya dan bukan di biaya dokternya. Kebetulan yang bisa hanya Karyadi, beberapa rumah sakit sama-sama punya Kemenkes sudah diminta Pak Menteri Kesehatan untuk belajar Karyadi. Memang belum banyak, kenapa? Karena memang mahal banget. Mahal itu mahal di prosesnya sih, bukan mahal di dokternya, bukan, tapi prosesnya mahal. Ya, kemudian Karyadi punya kesempatan belajar di Barcelona, belajar di sana dan sudah di beberapa kali ya, untuk dikejang untuk pasien, termasuk yang terakhir itu namanya duploidentikal. Jadi dari donor, tapi kalau duploidentikal begitu diperiksa DNA-nya 50% sama, dimasukkan sumsum tulangnya untuk dicangkokkan. Itu kalau nggak salah Januari. Yang duploidentikal itu Januari. Banyak orang ya, ada dokter, ada perawat, ada ahli patologi klinik, ada analis, berangkatkan semua. Itu sampai 500. Tapi kita lebih murah daripada Singapura. Kita lebih murah daripada Pinang. Kita mencoba penjualan ke Brunei. Mencoba penjualan ke Brunei. Ini nggak ada. Kalau diploidentika, kalau cangkok sumsum tulang itu 5 year survival rate-nya ya, itu bisa sampai 50% loh. Bertahan 5 tahun ya, lumayan namanya. Hingga saat ini sudah 56 pasien yang telah menjalani cangkok sumsum tulang. Ia mengatakan angka survival rate para pasien yang sudah menjalani operasi mencapai 50%. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, e-Channel TV. Pemirsa, wisata pack rafting masih jarang ditemui di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kelurahan Canden, Kapanewon Jetis, aliran sungai Opak yang melewati desa setempat dimanfaatkan warga sebagai destinasi wisata anyar. Wisatawan ditawari menyusuri sungai sambil menikmati sajian jamu tradisional. Tertarik? Anda ingin mencobanya? Bagi Anda yang hobi berolahraga pack rafting, mungkin bisa menjajal wahana baru di Kabupaten Bantul ini. Tepatnya di Kelurahan Canden, Kapanewon Jetis. Potensi sungai Opak yang mengalir dimanfaatkan masyarakat menjadi wisata anyar, susur sungai dengan pack rafting, yakni menggunakan perahu karet portable. Wisata susur sungai ini memang dirancang berbeda, menempuh jarak sejauh 4,5 km dengan durasi 1,5 jam. Namun tidak menantang nyali dengan jeram-jeram ekstrim. Melainkan mengajak wisatawan untuk meresapi kesunyian air, mendayung dalam damai, dan menyelami kearifan lokal. Nilai jual utamanya adalah sensasi mendayung sendiri menyusuri aliran tenang, ditemani hijaunya semak dan semilir angin perdesaan. Soal keamanan tak perlu khawatir, karena wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kelurahan Candi Arta ini sudah menerapkan sistem asuransi pengunjung, serta berkolaborasi dengan Faji dan pemandu yang bersertifikasi sebagai jaminan standar keselamatan bagi wisatawan. Seru banget, terus lumayan capek tapi kalau ditemenin ya. Tapi lumayan kayak gitu, sekitar 30 menit tadi dari sana, terus arusnya masih aman sih untuk yang pemula-pemula. Walaupun ya agak lumayan kalau nggak terbiasa dayung. Agak lumayan waktu ada agak-agak turunan kayak gitu, tapi masih bisa dinikmatin lah. Ada beberapa trek yang kita tinggal diem aja gitu, dia udah jalan sendiri bisa. Kita berfokus kepada arus derasnya yang ada di sini untuk menjadi wisata rafting yang kemudian itu menyaman, bisa dinikmati oleh masyarakat yang takut air, yang tidak bisa berenang dan sebagainya. Itu di sini lebih terjamin karena di sini sistemnya adalah wellness tourism, susur sungainya jadi aman, memacu adrenalin namun aman dan juga ramah seperti itu. Sebelum melakukan susur sungai, pengunjung biasanya diajak menyusuri panorama pedesaan, menaiki jeep wisata. Dengan paket yang ditawarkan sebesar Rp150.000, pengunjung sudah dibekali perlengkapan rompi pelampung, helm, serta asuransi jiwa.
Pack rafting di Desa Canden ini tak hanya dapat menikmati keindahan alam sepanjang aliran Sungai Opak, wisatawan juga berkesempatan menikmati sajian makanan tradisional dan suguhan jamu tradisional khas desa wisata Kiringan Canden. Peluang inilah yang dibidik masyarakat setempat. Kali Opak yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai aktivitas tambang liar, wisata pun dipilih untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono, E-Channel TV. Bosan dengan menu ikan yang itu-itu saja? Mungkin Anda bisa mencoba olahan ikan yang satu ini, Sausfait Crusted Salmon. Masakan berkelas ini diyakini akan memberikan kepuasan maksimal. Olahan ikan salmon yang satu ini benar-benar menggoda lidah Anda dan ingin segera menyantapnya. Lezatnya. Olahan ikan salmon yang satu ini benar-benar menggoda lidah Anda dan ingin segera menyantapnya. Sausfait Crusted Salmon, olahan ikan buatan chef sebuah hotel di Semarang ini memberikan warna tersendiri bagi pecinta makanan ikan salmon. Untuk mengolah makanan berkelas ini tidak memakan waktu lama. Cara mengolahnya pun sederhana dan saat disajikan hasilnya sangat spesial menggoda lidah Anda. Ini Sausfait Crusted Salmon Pak, dengan bumbu sojunya. Rasanya luar biasa karena salmonnya ini kerasa banget sih sampai ke dalam. Salmon nggak amis, rasanya gurihnya enak sekali. Rasanya yang nikmat, gurih, dan terasa pedasnya akan membuat lidah Anda ketagihan untuk melahap habis menu spesial ini. Menu yang satu ini menjadi idola para pecinta kuliner ikan salmon. Makanan mewah dan tergolong mahal ini tidak akan membuat kecewa setelah Anda menikmatinya. Yofi Nugroho dari Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Pemirsa, kegiatan dari tahapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, siswa-siswi SMP Negeri 12 Semarang belajar proses pengemasan atau packing sayur mayur dan buah agar mempunyai nilai jual yang bagus. Kegiatan ini akan memberikan edukasi kepada siswa-siswi dalam pengemasan sayur mayur dan buah. Seperti ini, nilai jual dari suatu bahan. SMP Negeri 12 Semarang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Semarang memberikan edukasi kepada siswa-siswi dalam pengemasan sayur mayur dan buah. Kegiatan ini merupakan tahapan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenal pengertian sayuran hingga pemilahan sayur dan buah. Kemudian, cara pengemasan menuju proses packing. Sebelum proses packing dilakukan, pemilahan sayuran terlebih dahulu. Memilah sayuran layak jual dan tidak layak jual. Selanjutnya, siswa-siswi diajarkan proses packing sayuran dengan rapi dan bersih. Dengan begitu, sayur mayur bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir, sayuran memasuki packing dan siap untuk dijual. Proses ini membuat siswa-siswi tampak sangat antusias dengan kegiatan langsung praktek pengemasan. Setiap tahap, anak-anak melakukannya dengan tertib. Kepala SMP Negeri 12 Semarang, Rini Rusmiasih, mengatakan dalam tahapan P5 ini, siswa-siswi mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Mereka berlatih urban farming dari menanam sayur dan buah, merawat kemudian memanennya, kemudian hasil panen tersebut di-packing dengan rapi. Hari ini kegiatannya adalah salah satu tahapan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mana anak-anak ini mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, anak-anak berlatih untuk berurban farming dan di sesi akhir itu adalah terkait dengan pemasaran dari hasil panen. Jadi anak-anak sudah berproses dari menanam, merawat, kemudian memanen, dan sehingga hasil panen itu mau diapakan, ini kami kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk memberikan edukasi terkait dengan pengemasan hasil produk panen. Jadi kalau dijual biasa itu pastinya nilainya akan berbeda kalau dikemas berbeda begitu. Saya senang bisa dapat ilmu baru juga, dari sebelumnya saya tidak tahu, sekarang saya jadi bisa mengemas
dengan lebih bagus, dengan lebih rapi, dan tentunya kalau dikemas seperti ini kan harga jualnya juga bakal naik. Jadi saya senang bisa dapat ilmu yang bisa besok saya terapkan. Ya pertama agak diberikan rapi, saya mencoba terus menerus dan akhirnya bisa. Saya dari belajar saya bisa mengemas. Diharapkan kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat siswa-siswi menjadi seorang pengusaha dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, e-Channel TV. Informasi dari Semarang, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di e-Channel TV. Saya Vales Karaya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.